Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hari demi hari berlalu dan Kekaisaran Ryue mulai mengekstraksi logam yang ada di bawah Extreme North. Selama beberapa hari ini, Zhu Zi telah membuat jebakan menunggu kedatangan Yu Hao. 5 hari telah berlalu namun tidak ada tanda-tanda pergerakan dari Yu Hao. Hal ini tentu saja membuat Zhu Zi bertanya-tanya apakah Yu Hao benar-benar telah pergi. Sementara itu di sisi lain Huo Yu Hao terbang menuju wilayah inti Extreme North yang merupakan tempat paling berbahaya di bagian barat benua Douluo. Dalam deteksi spiritual Yu Hao, ia menemukan beberapa kelompok beruang salju. Kekuatan beruang salju dapat sebanding dengan beruang Dark Golden Claw di hutan Great Stardow membuat mereka menjadi salah satu binatang jiwa tingkat tinggi di wilayah Extreme North. Beruang salju memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Mereka dengan cepat menyadari kehadiran Yu Hao meskipun jarak di antara mereka masih beberapa kilometer jauhnya. Terlihat keempat beruang hendak menyerang ke arah Yu Hao. Melihat ini Huo Yu Hao mendengus mengatakan, "Karena kalian memperlakukanku seperti makanan, maka aku tidak akan memberi kalian kesempatan." Tepat ketika Huo Yu Hao hendak menyerang keempat beruang tersebut, Putri Salju serta Permaisuri Es menghentikan Yu Hao mengatakan bahwa kamu tidak bisa menyakiti mereka. Huo Yu Hao bertanya mengapa Putri Salju dan Permaisuri Es menghentikannya. Permaisuri Es mendengus sembari menjawab mengatakan, "Jika aku mengatakan tidak, itu berarti kamu tidak boleh melukai mereka. Tidak banyak binatang buas di Extreme North dan beruang ini dianggap salah satu spesies langka. Jika beruang ini dapat tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun kultivasi, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama di Extreme North." Ketika keempat beruang menyerang ke arahnya, Huo Yu Hao menatap Permaisuri Es dan Putri Salju sembari mengatakan, "Jika kalian berdua tidak membiarkanku melukai beruang ini, cepat lakukan sesuatu untuk menghentikan mereka." Permaisuri Es segera melepaskan auranya membuat keempat beruang dilanda ketakutan. Suara Permaisuri Es terdengar saat ia menggunakan bahasa binatang jiwa untuk berkomunikasi dengan keempat beruang tersebut. Keempat beruang yang awalnya dilanda ketakutan mengangguk seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Permaisuri Es. Setelah cukup lama berkomunikasi, beruang-beruang itu berlari menuju ke suatu tempat. Permaisuri Es menatap Putri Salju dan berkata, "Senang rasanya bisa kembali ke tempat ini. Andai saja kita masih menjadi pemimpin di tempat ini, tidak akan ada yang berani menentang kita." Permaisuri Salju tersenyum ketika dia melayang di sebelahnya sembari berkata, "Selama ini kita selalu membenci manusia namun saya sudah mulai memahami manusia sejak saya mengikuti Yu Hao. Meskipun sebelumnya aku kehilangan ingatanku, aku masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai Putri Salju. Manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas yang lebih tinggi dari binatang jiwa. Inilah alasan mengapa mereka dapat menaklukkan seluruh benua meskipun mereka sangat lemah pada awalnya ketika mereka dilahirkan. Andai saja saya diberi kesempatan untuk memilih, mungkin saya akan memilih untuk hidup sebagai manusia. Saat ini saya hanya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk mengalami hal lain di dunia manusia. Bahkan jika Yu Hao gagal menjadi dewa, saya juga tidak akan menyesal. Saya akan memilih memompresi asal-usul saya dan bergabung dengan manusia lain." Mendengar ini tubuh Permaisuri Es seketika bergetar. Ia tidak menyangka Ratu Salju akan mengatakan kata-kata seperti itu. Permaisuri Es tersenyum ke arah Ratu Salju sembari berkata, "Kamu telah berubah. Mungkin karena kita telah terpengaruh oleh manusia." Saat Permaisuri Es berbicara ia berbalik ke arah Yu Hao. Huo Yu Hao yang mendengar percakapan mereka hanya tersenyum tipis sebelum bertanya apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Permaisuri Salju menjawab, "Kita hanya perlu menunggu di sini." Mendengar ini Huo Yu Hao mulai mengerti. Sepertinya sebelumnya Permaisuri Es telah memerintahkan beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan ke seluruh penghuni Extreme North. Tepat pada saat ini Putri Salju melayang ke udara melepaskan auranya seolah-olah memberitahukan seluruh penghuni Extreme North bahwa dia telah kembali. Sesaat kemudian Huo Yu Hao dapat merasakan ribuan binatang buas dengan cepat berlari ke arah mereka. Melihat kehadiran sosok Permaisuri Salju pemimpin sejati Extreme North,
semua binatang buas di Extreme North menunjukkan sikap hormat mereka dan perlahan-lahan bersujud di hadapan penguasa Extreme North. Meskipun permaisuri salju telah meninggalkan Extreme North dalam waktu yang cukup lama, namun tak satupun binatang jiwa di Extreme North yang lupa akan auranya. Permaisuri salju adalah pemimpin sejati Extreme North. Keberadaannya membuat setiap binatang jiwa di Extreme North tunduk atas pada perintahnya. Tak satupun dari mereka yang berani menantang atau melanggar otoritasnya. Saat itu ketika permaisuri salju belum menjadi penguasa di Extreme North, bahkan binatang buas yang paling ganas dan dominan di Extreme North sekalipun akhirnya kehilangan nyawa mereka karena 3 teknik utama Ratu Salju. Seekor burung es raksasa 100.000 tahun melangkah maju. Permaisuri salju mengangkat tangannya mengelusnya dengan lembut sembari berkata, "Bayi kecil, sepertinya kamu menjadi gemuk lagi." Mendengar permaisuri salju menyebut binatang jiwa ratusan ribu tahun dengan sebutan bayi kecil membuat sudut mulut Yu Hao berkedut tak percaya. Permaisuri es menjelaskan bahwa saat itu Xiao Bai masih seekor beruang es kecil ketika permaisuri salju pertama kali menyebut dirinya ratu. Sejak saat itu, Xiao Bai memutuskan untuk tinggal bersama Ratu Salju. Xiao Bai selalu memperlakukan Ratu Salju seperti seorang ibu dan sangat loyal terhadap permaisuri salju. Itulah alasan mengapa saya melarangmu menyakiti keturunannya. Saat ini Xiao Bai setidaknya telah mencapai 200.000 tahun kultivasi. Kekuatannya dapat sebanding dengan Raja Titan Iblis Salju Kaisar Es peringkat ketiga di Extreme North. Akan tetapi Ratu Salju memintanya untuk tidak melawan Raja Titan Salju. Itulah alasan mengapa dunia luar hanya tahu 3 raja dari Extreme North. Tepat pada saat ini sekumpulan spesies Titan Iblis Salju melangkah maju dari gelombang binatang. Raja Titan Iblis Salju melirik Raja Beruang Es sebelum pada akhirnya dengan sopan membungkuk menyapa permaisuri salju. Setelah semua binatang jiwa di Extreme North berkumpul, permaisuri salju lalu menjelaskan alasan mengapa ia mengumpulkan mereka semua. Putri Salju berkata, "Saya mengumpulkan kalian semua untuk 2 hal penting. Yang pertama, saya akan memberitahukan bahwa saya akan melanjutkan kultivasi tertutupku setelah pertemuan hari ini. Yang kedua, saya di sini untuk menunjuk pemimpin selanjutnya di Extreme North." Permaisuri salju lalu menunjuk Raja Titan Iblis Salju yang bernama Ah Tai untuk melanjutkan kepemimpinannya di Extreme North. Permaisuri salju meminta seluruh penghuni Extreme North serta Xiao Bai untuk menghormati Ah Tai sebagaimana mereka menghormatinya. Meskipun Ah Tai sedikit keras, akan tetapi dia adalah binatang jiwa yang jujur dan tulus. Semua binatang jiwa di Extreme North tercengang ketika mendengar keputusan permaisuri salju. Dari perspektif mereka, hanya permaisuri es yang layak menggantikan posisi permaisuri salju untuk memimpin Extreme North. Namun tak satupun dari mereka yang berani mempertanyakan keputusan permaisuri salju. Singkatnya, setelah menunjuk pemimpin berikutnya, permaisuri salju meminta semua binatang jiwa untuk bubar. Setelah gelombang binatang bubar, kini yang tersisa hanyalah binatang jiwa spesies Iblis Titan Salju dan spesies Beruang Es. Kedua spesies ini merupakan spesies terkuat di wilayah Extreme North. Mereka dikenal sebagai 3 suku besar bersama dengan kalajengking Giok Es. Permaisuri salju menatap Raja Titan Iblis Salju sembari berkata, "Ah Tai, kamu baru saja menggantikanku sebagai penguasa Extreme North. Kamu harus menenangkan suku-suku besar dan segera membangun otoritas secepat mungkin. Pergilah, saya akan menunggu selama 3 hari di sini. Setelah 3 hari, saya memiliki sesuatu yang harus kamu lakukan." Raja Titan Iblis Salju melirik Raja Beruang Es dan seutas kekhawatiran melintas di matanya sebelum pada akhirnya dengan hormat mengikuti instruksi saat dia berbalik pergi. Setelah kepergian Raja Titan Iblis Salju, Raja Beruang Es menatap permaisuri salju ketika dia menyuarakan keraguannya mengatakan, "Kau menjadikannya pemimpin Extreme North. Lalu bagaimana dengan diriku?" Permaisuri salju menjawab, "Tentu saja aku punya pengaturan tersendiri untukmu. Bayi kecil, kamu harus ikut denganku." Mendengar ini Raja Beruang Es tertegun sejenak sebelum berkata, "Mengikutimu? Apakah kamu tidak pergi ke kultivasi tertutup?" Permaisuri salju menjawab kalau dia akan meninggalkan Extreme North. Permaisuri salju melanjutkan bahwa hanya kamu dan sukumu yang dapat menantang Ah Tai. Meskipun secara keseluruhan suku Ah Tai lebih kuat dari suku Beruang Es, akan tetapi kamu memiliki peluang untuk mengalahkannya. Jika aku tidak ada di sini, kamu pasti tidak akan mendengar perintahnya. Oleh karena itu hanya satu dari kalian yang akan tetap di Extreme North. Jika tidak, aku khawatir kedamaian di Extreme North akan sangat sulit untuk dipertahankan. Setelah mempertimbangkannya, aku memilih Ah Tai sebagai penguasa Extreme North sementara kau akan ikut bersamaku. Aku dapat merasakan hambatan ketigamu akan segera datang. Namun sayangnya kau hanya memiliki peluang 30% untuk menerobosnya. Seandainya saja jika aku masih di sini untuk melindungimu, mungkin kamu akan berhasil menerobosnya. Namun sangat disayangkan bahwa aku tidak bisa tetap tinggal di sini untuk membantu terobosanmu.
oleh karena itu aku berharap kamu dapat memilih jalan yang sama denganku." Raja beruang es kebingungan setelah mendengar perkataan Permaisuri Salju. Ia jelas tidak mengerti jalan apa yang dimaksudnya. Permaisuri Salju memberitahukan bahwa kamu akan mengerti setelah mengikutiku. Jalan yang aku maksud ialah menjadikan manusia menjadi dewa. Jika kita berhasil, kita akan melampaui dunia ini dan ikut bersamanya ke alam dewa. Dan jika kita gagal, kita masih memiliki kesempatan untuk memilih manusia lain. Tidak peduli seberapa kuat binatang jiwa, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos level dewa. Itu adalah aturan yang telah ditetapkan untuk kita di dunia ini. Di-Tian sangat kuat, akan tetapi meskipun dia makhluk terkuat di dunia, dia masih tidak memiliki cara untuk menerobos level dewa. Jika bahkan Di-Tian tidak memiliki kesempatan, maka aku dan makhluk jiwa lainnya juga tidak akan bisa menerobosnya. Oleh karena itu kita hanya bisa mengikuti manusia untuk mencapai alam dewa. Hanya dengan cara ini kita dapat meninggalkan dunia ini. Raja beruang es yang sejak lama sangat mempercayai Permaisuri Salju menyetujui tawaran tersebut sembari berkata, "Meskipun aku tidak tahu tentang semua itu, aku akan selalu mengikuti apapun yang kamu katakan." Permaisuri Salju segera memperkenalkan Yu Hao kepada Xiao Bai. Sebagai bentuk perkenalan, Huo Yu Hao memberikan esensi es yang ia dapat dari kolam es milik Sekte Earth Dragon. Ketika Raja Beruang melihat esensi es di tangan Yu Hao, ia tertegun tak percaya Yu Hao akan memberinya harta surgawi semacam ini. Tepat ketika ia hendak meraih esensi es tersebut, Permaisuri Salju mengambil esensi es tersebut sembari meminta agar Xiao Bai menunggu sebelum menyerapnya. Permaisuri Salju menjelaskan bahwa esensi es ini akan digunakan untuk menstabilkan kesadaran spiritualmu setelah menyatu dengan Yu Hao.